mantan Christian Youth Minister dan misioneri dari South Carolina masuk Islam. Ini alasannya. Kisah seorang untuk menemukan kebenaran tentang hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, namun perjalanan yang cukup panjang bahkan sampai tahunan. Kesadaran mereka untuk menemukan kebenaran diawali suatu keraguan terhadap agama yang mereka anut. Ketidakpercayaan mereka membawa mereka mencari agama yang benar, belajar semua agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Bahkan untuk menemukan kebenaran tidak jarang di antara mereka masuk agama lain, lalu pindah ke agama lain, dan akhirnya mereka menemukan agama yang benar dan agama yang sempurna, yaitu Islam. Joshua adalah seorang mantan Christian Youth Minister and Missionary dari South Carolina, akan berbagi cerita tentang perjalanannya masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia lahir dan dibesarkan di Carolina Selatan di sebuah rumah Kristen yang sangat mengagumkan. Dia sangat aktif dalam berbagai kegiatan di gereja dekat rumahnya, dan Young Life adalah sebuah organisasi yang berorientasi pemuda non-deno dengan maksud dapat mengikuti kegiatan pengajaran dan khotbah. Cita-citanya menjadi seorang pengajaran dan pengkhotbah terhenti setelah mempelajari Alkitab. Dia menyadari bahwa banyak hal yang miring dan banyak dari apa yang dia yakini sepanjang hidupnya tidak sejalan dengan apa ditemukan dalam penelitiannya. Seperti kata kekristenan. Dari manakah kata itu berasal? Dan apakah kata itu pernah disebutkan Yesus? Berbagai sumber mulai dari kamus Alkitab maupun kitab itu sendiri, dia mengatakan tidak menemukan di mana Yesus menyebut dirinya seorang Kristen. Dia juga menjelaskan bahwa kata Kristen pertama kali disebutkan oleh seorang pagan, di mana untuk menggambarkan mereka mengikuti Yesus. Disebutkan dari 3 kali dalam Perjanjian Baru oleh seorang pagan dan Yahudi di Antioquia sekitar tahun 43 Masehi. Kisah Para Rasul ayat 11-26, Kisah Para Rasul ayat 26-38, dan 1 Petrus ayat 4-16. Lama Yesus telah meninggalkan dunia ini, menerima kata-kata pagan sebagai sesuatu yang memiliki nilai atau hubungan dengan keilahian Yesus atau Tuhan bertentangan dengan ajaran sebuah nabi. Tidak hanya itu saja, kemudian lanjut ke ayat 1 Tesalonika ayat 5-17, di mana pernyataan yang bagi saya, yang mana itu menjelaskan berdoalah tanpa henti. Ayat itu membuat saya terus bertanya-tanya, bagaimana berdoa dalam keadaan beribadah tanpa henti? Tanpa bimbingan dari Alkitab maupun petunjuk dari Tuhan. Dia menjelaskan bahwa selalu berbuat baik dan mengingat Tuhan baik di hati saya maupun dalam bentuk ucapan. Namun hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia jika melakukannya terus-menerus tanpa henti. Setelah mempelajari Alkitab dan banyak ayat-ayat yang ditemukan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukannya, di saat dalam guncangan berliku-liku, pasang surut mencari kebenaran, Allah mempertemukannya dengan seorang muslim. Pertemuan inilah yang mengubah hidupnya setelah seorang muslim memberikan sebuah Al-Quran untuk dibacanya dan dipelajarinya. Setelah membaca Al-Quran dan mempelajarinya tanpa disadari, apa yang dibacakan, apa yang dipelajari mengubah seluruh hidupnya. Al-Quran menjawab semua pertanyaan selama ini dia cari. Al-Quran sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Al-Quran bukan suatu karangan manusia. Setelah dia mempelajari Al-Quran, dia menemukan suatu ayat dalam Al-Quran dan dibandingkan dengan Alkitab, yang mana Al-Quran dan Alkitab menjelaskan, dan ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kebangkitan, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia akan berkata, maha suci engkau, bukanlah hakku untuk mengatakan apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Seandainya aku mengatakan hal seperti itu,
kamu pasti akan mengetahuinya. Kamu tahu apa yang ada di dalam diriku, meskipun aku tidak tahu apa yang ada di dalam milikmu. Sungguh, hanya Engkau yang Maha mengetahui yang tersembunyi dan tidak terlihat. Yesus membuatkan bahwa orang-orang yang akan menyembah Dia dengan sia-sia percaya pada doktrin yang dibuat oleh manusia. Matius ayat 15:9. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka apapun kecuali apa yang Engkau, Allah, perintahkan kepadaku untuk mengatakan. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi atas mereka ketika aku tinggal di mana di antara mereka, tetapi ketika mengangkatku, Engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini adalah peringatan yang agung bagi orang-orang Nasrani di dunia. Al-Maidah ayat 5, 116-117. Di sini saya menemukan bahwa ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 5:30, Yohanes 12:49, Yohanes 14:29, Yesaya 4:28, dan Kisah Para Rasul 2:22 mendukung ayat-ayat Quran yang disebutkan di atas. Sebelum meninggalkan topik kekristenan, saya harus menyebutkan satu titik pengamatan kecil. Jika orang Kristen adalah seperti Kristus, mengapa mereka tidak menyapa dengan kata-kata damai sejahteramu bagimu? Halayaknya Assalamualaikum. Seperti yang Yesus lakukan dalam Lukas 24:63. Seperti yang mengikuti Anda ketahui, salam dari seorang muslim ke muslim lainnya adalah Assalamualaikum, ucapan seperti Kristus. Setelah dia menyadari bahwa kitab yang dipercayai sepanjang hidup tidak sesuai dengan apa yang ditemukan, atas dasar itulah dia keluar dari agama Kristen dan masuk agama Islam. Kini dia bekerja sebagai dosen tetap dan pendakwah Islam, serta pengajaran yang telah membawanya ke seluruh dunia. Dia adalah pendiri dan salah satu pendiri 2 stasiun televisi Islam di Amerika Utara, serta telah muncul di banyak stasiun Islam di seluruh dunia. Sejahteramu bagimu, halayaknya Assalamualaikum. Seperti yang Yesus lakukan dalam Lukas 24:63. Seperti yang mengikuti Anda ketahui, salam dari seorang muslim ke muslim lainnya adalah Assalamualaikum, ucapan seperti Kristus. Setelah dia menyadari bahwa kitab yang dipercayai sepanjang hidup tidak sesuai dengan apa yang ditemukan, atas dasar itulah dia keluar dari agama Kristen dan masuk agama Islam. Kini dia bekerja sebagai dosen tetap dan pendakwah Islam, serta pengajaran yang telah membawanya ke seluruh dunia. Dia adalah pendiri dan salah satu pendiri 2 stasiun televisi Islam di Amerika Utara, serta telah muncul di banyak stasiun Islam di seluruh dunia.